A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Jumat. Insya Allah ini pertemuan ke-18 gitu ya, dari kajian rutin adab keluarga yang biasa diselenggarakan setiap hari Kamis malam. Biasanya jam 19.45 ya, maksimal jam 8 malam ya kita mulai, tapi karena ini suasana Ramadan, jadi kita baru mulai jam 20.30 gitu ya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita tetap bisa berbagi ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman di bulan Ramadan yang insya Allah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Kadang-kadang ada orang yang menghentikan pembelajaran di bulan Ramadan ya dengan alasan bulan Ramadan. Tapi kalau saya pribadi saya lebih justru di bulan Ramadan kita harus lebih sungguh-sungguh ya dalam mencari ilmu karena setiap amalan itu dilipat gandakan di bulan ini gitu ya. Maka di bulan-bulan biasa mencari ilmu itu halanya banyak, apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Jadi sesempit apapun waktu yang kita miliki, kita insya Allah akan manfaatkan untuk terus mengkaji, untuk terus menambah ilmu dan juga menambah pengalaman kita untuk bekal kita ke depannya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk. Mohon maaf tadi terlambat ya karena saya harus pindah tempat dulu ke lantai 2. Kebetulan biasanya di rumah ada WiFi, tapi karena sekarang lagi di rumah mertua tidak ada WiFi, jadi harus nyari-nyari sinyal dulu yang bagus di mana biar lebih nyaman. Oke, kita akan masuk ke pembahasan malam ini yaitu manajemen tidur ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema malam ini sengaja saya hadirkan terkait dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan, di mana kita harus tidur cepat supaya bisa bangun pagi. Nah, atau ada orang yang sudah berusaha untuk bangun pagi tetap aja kesiangan gitu ya. Atau ada orang yang susah bangun karena memang tidurnya juga susah. Nah, maka untuk memaksimalkan upaya kita dalam beribadah di bulan Ramadan, maka malam ini saya sengaja mengambil tema yaitu manajemen tidur ala Rasulullah. Hal ini juga terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini, di mana banyak orang yang mengalami sleeping schedule disorder ya. Jadi jadwal tidur yang tidak teratur, gitu ya, yang terganggu. Nah, yang harusnya tidur itu di malam hari, nah sekarang berubah menjadi tidur di siang hari. Nah, ini ada apa nih, gitu ya. Nah, makanya sengaja malam ini kita angkat manajemen tidur. Bahkan di sebuah penelitian, barusan banget gitu ya, saya baca sebuah penelitian yang sengaja menyoroti tentang fenomena perubahan gaya hidup ya, perubahan gaya hidup yang terjadi di kalangan terutama anak-anak muda kita, gitu ya, di mana mereka justru menghidupkan malam-malamnya bukan untuk beribadah, tapi menghidupkan malam-malam itu untuk kongkow bareng gitu ya, di kafe gitu ya, yang kafe yang awalnya tutup hanya sampai jam 10 malam, banyak kafe yang buka sampai 24 jam, kemudian
membuat atau memasang fasilitas WiFi supaya para pengunjung itu betah berlama-lama di kafenya, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pandemi, ketika pandemi terjadi, akhirnya mau nggak mau kita disuruh pulang, gitu ya, yang biasanya sampai larut malam berada di sebuah kafe, sekarang harus pulang cepat. Karena di tengah pandemi, mmm, restoran-restoran, kafe-kafe itu hanya boleh buka sampai jam 7 malam, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat, kenapa sih tidur itu harus di-manage, gitu ya. Kenapa tidur itu harus di-manage? Makanya di sini, eee, saya kok ngambil judulnya manajemen tidur gitu, kenapa nggak membentuk pola tidur atau apa gitu ya, kenapa kok saya ngambil judulnya manajemen tidur. Nah, manajemen itu kan, eee, di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas arti dari manajemen sendiri gitu ya, kalau bahasa mudahnya manajemen itu kan seni mengelola ya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan, manajemen tidur, berarti seni mengelola gitu ya, seni mengelola tidur ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, ini yang, eee, tidak sembarangan gitu ya contohnya, tetapi langsung gitu ya, kita ambil dari idola kita semua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa manajemen tidur ala Rasulullah ini? Kita akan mulai, membahas ya. Ini geser dulu. Nah, pembahasan kita awali dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 23 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Sengaja di sini saya menukil, sebuah ayat, 2 buah ayat ya, tentang, bagaimana Allah mengatur siang dan malam, gitu. Di mana di dalamnya itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, gitu. Nah, yang pertama di Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Kalau dilihat dari Quran Surat Ar-Rum ayat 23, di sini tidurmu di waktu malam dan siang hari. Berarti ada waktu untuk tidur malam dan juga ada waktu tidur di siang hari, gitu ya. Dan siang hari ini waktu untuk mencari karunia dari Allah. Nah, kemudian di Quran Surat Al-Qasas ayat 73, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Gitu. Dari Quran Surat Ar-Rum ayat 23 dan Al-Qasas ayat 73, di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, Allah menjadikan waktu tidur itu adalah atau waktu istirahat itu di malam hari. Nah, fitrahnya tidur itu di malam hari. Nah, tapi kalau kita bicara tadi gitu ya, ada fenomena pergeseran di antara kita, terutama anak-anak muda, di mana justru waktu tidur itu lebih banyak mereka habiskan di siang hari. Nah, bagaimana ini? Apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya? Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, bagaimana tafsir para ulama di Quran Surat Ar-Rum ayat 23, mereka menyebutkan bahwasannya tidur itu adalah karunia. Gitu ya. Tidur itu adalah karunia yang Allah berikan. Gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada sebuah hadis, barang siapa bangun pada malam hari, kemudian ia berdoa, tiada ilah yang berhak disembah, melainkan Allah semata,
tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan pujian, yang maha menghidupkan dan mematikan. Di tangannya lah segenap kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah, kecuali Allah. Allah maha besar, tiada daya serta upaya, melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian setelah itu dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku." Ataupun doa yang lain selain itu, niscaya dikabulkan doanya. Kemudian apabila ia bangkit berwudu lalu sholat, maka akan diterima sholatnya. Nah, di sini tadi di Quran surat Ar-Rum dan Al-Qasas kita melihat bahwasannya fitrahnya Allah menjadikan waktu untuk tidur dan beristirahat itu di malam hari. Dan siang itu Allah perintahkan kepada kita untuk mencari karunia yang Allah berikan. Nah, di siang hari memang ada waktu untuk siang, tapi tentunya untuk tidur. Nah, tapi tentunya tidak sebanyak porsi dari waktu malam hari. Nah, sebelum kita bicara bagaimana Rasulullah gitu ya memanage waktu tidurnya, kita bicara dulu terkait dengan kenapa Allah menjadikan waktu tidur itu di malam hari. Nah, kalau kita mau menggunakan nalar kita gitu ya untuk semakin memahami, bukan nalar dijadikan sumber hukum, bukan ya, tapi nalar digunakan untuk semakin memahami, gitu ya, semakin menguatkan. Karena tanpa nalar pun yang namanya ayat-ayat Allah itu pasti sudah kuat. Dan syariat yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat umatnya. Dan pasti banyak hikmah di dalamnya. Banyak ibroh di dalamnya. Nah, hanya saja kadang-kadang kan kita sebagai manusia suka ada orang-orang yang butuh gitu ya, penguatan gitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa penelitian menyebutkan bahwasannya ketika tidur di malam hari itu adalah waktu yang tepat untuk recharge gitu ya, untuk mengisi kembali energi kita yang sudah kelelahan di siang hari. Nah, makanya Allah memerintahkan kita untuk tidur di malam hari. Karena di malam hari dengan suasana yang gelap, sunyi, kemudian cuacanya yang lebih sejuk, lebih dingin daripada siang hari, itu menjadikan tubuh kita benar-benar bisa rileks, gitu. Dan bahkan saya itu kadang-kadang kalau di kelas gitu ya, suka ngobrol dengan mahasiswa, saya bilang begini, eee, tidurnya seseorang itu bisa menjadi indikator kesehatan baik fisik maupun mentalnya, gitu. Nah, contohnya begini, kalau misalnya kita lihat dari sisi pola tidur ya, misalnya seseorang kan alaminya dia akan tidur di malam hari kan, di malam hari di awal malam. Nah, ketika dia sampai akhir malam susah tidur, berarti ada sesuatu nih, baik secara fisik maupun secara psikisnya. Mungkin secara fisik ada sesuatu yang sedang mengganggu. Contohnya begini, eee, ketika kita bicara penyakit jantung, dokter itu kadang bertanya seperti ini, "Bapak kalau lagi tidur atau Ibu kalau lagi tidur, berapa kali kebangun setiap malam?" Gitu. Eee, ya bisa 2 atau 3 kali misalnya bangun. Oh, oke. Biasanya kebangun karena apa? Ya kadang pengen pipis misalnya atau kadang, mmm, apa namanya tuh, sesek misalnya, saya ngerasa sesek. Kemudian dokter akan bertanya lagi, "Ibu atau Bapak, berapa bantal yang digunakan ketika tidur?" Nah, posisi tidur itu juga bisa menentukan kadar kesehatan seseorang. Kalau misalnya orang tidur itu harus pakai bantal, apalagi bantalnya sudah lebih dari satu, nah itu harus hati-hati. Apalagi kalau sudah sering terbangun di malam hari, karena sesek apalagi ya. Nah, itu secepatnya periksakan ke dokter.
Nah, atau misalnya seseorang ketika tidur, dia kebangun di malam hari karena mimpi buruk. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator kesehatan mental. Kalau kita bicara gelombang otak, harusnya ketika tidur kita itu berada di kondisi delta. Jadi kalau kita bicara gelombang otak ada 3, gitu, 4 4 ya, ada 4 gelombang otak. Yang pertama gelombang sadar, yaitu gelombang beta. Nah, pada saat kita bicara gelombang otak sadar, kita bisa memikirkan 3 sampai 5 fokus, bahkan ada yang menyebut sampai 7 fokus dalam waktu yang bersamaan. Jadi multi thinking ya, jadi bisa berpikir banyak hal. Nah, kemudian turun gitu ya, eee, satu level gelombang otaknya yaitu gelombang alfa. Yang tadinya 3 sampai 5 itu biasanya hanya 1 sampai 3 saja, gitu. Hanya 1 sampai 3 fokus saja. Kemudian turun lagi satu level, satu tahap, yaitu ke gelombang theta. Nah, di gelombang theta itu maksimal satu fokus saja. Kemudian turun lagi satu level, ini level yang terakhir, gelombang otak yang terakhir yaitu gelombang delta. Nah, kalau kita bicara gelombang delta, maka di situ sudah tidak ada fokus sama sekali. Artinya, kita sudah tidur pules. Nah, ciri-ciri tidur yang baik adalah pules tanpa mimpi. Gitu. Jadi benar-benar pules. Jadi pas bangun teh nggak inget apa-apa gitu. Nah, eee, idealnya tidur kita itu ya tidur delta itu. Jadi kalau tidur delta, beneran meremnya tuh merem beneran, tidurnya tuh tidur beneran, istirahatnya istirahat beneran. Nah, kadang-kadang orang ketika tidur itu matanya merem, tapi otaknya nggak ikut berhenti, maksudnya nggak ikut istirahat. Jadi otaknya masih tetap mikir. Nah, sehingga gitu ya, ketika dia tidur bukannya istirahat, dia masih terus mikir. Makanya kadang-kadang suka ada yang mimpi buruk gitu ya, suka ada yang teriak-teriak gitu ya malam-malam. Tapi matanya merem gitu, tapi dia teriak-teriak atau sleepwalking gitu ya, dia ngelindurnya sambil jalan-jalan gitu. Nah, itu juga hati-hati gitu ya, ada sesuatu mungkin. Nah, kalau misalnya kita mimpi buruknya setiap malam, bisa dipastikan setiap malam kita mimpi buruk, apalagi kalau mimpi buruknya itu bersambung. Kita sudah bangun, gitu ya, mimpi buruk kan kita bangun, wah kaget kan. Nah, kemudian tidur lagi, nyambung lagi si mimpi buruknya. Nah, kalau sudah seperti itu, kayaknya secepatnya saja hubungi psikolog ya, atau, kalau memang sudah ada, disertai dengan emosi yang meledak-ledak dan membahayakan diri sendiri dan orang lain, bisa bisa saja langsung ke psikiater ya. Nah, karena itu sudah merupakan tanda-tanda yang, eee harus diwaspadai gitu ketika kita tidur, malam, setiap malam itu mimpi buruk. Kemungkinan kalau setiap malam mimpi buruk ada, kejadian yang benar-benar sedang dia cemaskan, sangat cemas, atau ada kejadian trauma di masa lalu yang terus menghantui, gitu. Nah, makanya tadi kenapa saya sampaikan, tidur itu bisa menjadi salah satu indikator kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Nah, biasanya saya kalau misalnya lagi ngisi di kelas-kelas itu kalau udah ngasih, tanda-tanda kesehatan fisik maupun mental, terutama kesehatan mental ya, kalau misalnya ada di antara mahasiswa yang, tidurnya seperti tadi, misalnya tiap malam mimpi buruk apalagi gitu ya, ayo kita ngobrol gitu ya, kita berbagi. Mungkin ada sesuatu yang sedang mereka hadapi. Nah, makanya di sini kenapa pada akhirnya malam ini saya mengangkat tema ini, gitu ya, tema, tentang manajemen tidur. Karena ternyata tidur itu bukan hanya sekedar mata merem, kita istirahat, tapi justru tidur itu menjadi indikator kesehatan fisik maupun mental kita. Nah, di sini gitu ya, di hadis yang tadi saya sampaikan,
Tadi saya juga sudah menyampaikan tentang gelombang otak ketika tidur. Nah, idealnya gelombang otak kita itu delta. Berarti kan delta itu sudah nggak ada yang dipikirin sama sekali. Kita benar-benar sudah berserah. Nah, makanya di sini saya hadirkan sebuah hadis yang agak lumayan panjang ya. Barang siapa bangun pada malam hari, kemudian dia berdoa. Nah, malam harinya malam jam berapa? Gitu ya. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan hadis-hadis yang lainnya, gitu ya. Yang penting saya sampaikan dulu di sini sebuah hadis yang lumayan panjang. Barang siapa bangun pada malam hari, kemudian dia berdoa, tidak ada ilah yang berhak disembah, dan bla 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 sampai akhir. Kemudian dia wudhu dan dia sholat, maka Allah akan menerima sholatnya dan Allah juga akan mengabulkan doa-doanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biasa ya. Kalau ini dari af'al berarti ya, dari perbuatannya Rasul, biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu sholat. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, Rasulullah tadi bersabda, barang siapa bangun di malam hari, berarti bangunnya di kapan gitu ya malamnya. Maka kalau kita kaitkan juga dengan hadis di sini, maka bangunnya adalah pada akhir malam. Kalau saya sedang mengajar tentang kitab adab ya, adab terhadap diri sendiri, di situ ada salah satunya manajemen waktu ya, manajemen waktu. Para ulama itu biasa membagi waktu menjadi 3 bagian, baik siangnya maupun malamnya. Kalau malam kita anggap 12 jam, maka dibagi 3, masing-masing 4 jam berarti ya. Kalau diawali dari maghrib, maghrib itu kan jam 6-an mungkin kira-kira ya. Kalau di sini jam 6 ya, jam 6 kurang 5. Tambah 4, kan 12 bagi 3 berarti kan 4 ya. Nah, tambah 4 berarti sampai jam 10 malam. Itu sepertiga malam pertama, kemudian tambah 4 lagi itu sepertiga malam kedua atau 2/3-nya malam, dan 4 jam terakhir itu adalah sepertiga malam terakhir. Berarti kalau 6 tambah 4 kan 10. Itu sepertiga malam pertama, sepertiga malam keduanya berarti sampai jam 2 pagi berarti ya 10 tambah 4. Nah, jam 2 pagi kemudian dari jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam terakhir. Nah, maka kalau di sini dikatakan bangun pada akhir malam, ya sekitar mungkin di atas jam 2 gitu ya. Di atas jam 2. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama dengan membagi waktu-waktu malam tadi. Nah, di waktu malam sepertiga malam pertama itu waktunya untuk berbincang-bincang dengan keluarga ya. Berbincang-bincang dengan keluarga, benar-benar our time lah kalau bahasa kitanya mungkin ya. Nah, kemudian setelah sholat Isya itu eee, tidak berbincang-bincang lagi, tapi mempercepat ya, mempercepat tidur, kecuali kalau memang ada hal-hal yang harus dibicarakan. Nah, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir, berarti di atas jam 2 mungkin ya, sekitar jam 2 ataulah kalau 3.30-an masing-masing mungkin sekitar dia jam 1 lah, paling cepat ya, jam 1, setengah 2 itu bangun sepertiga malam terakhir. Nah, apa yang mereka lakukan di sepertiga malam terakhir? Me time, gitu ya, me time. Me time dengan siapa? Dengan Allah, gitu ya. Kita benar-benar di situ berdialog, beribadah, kemudian kita gunakan juga sepertiga malam terakhir kita untuk belajar, karena itu waktu-waktu terbaik juga untuk belajar, gitu ya, sepertiga malam terakhir itu. Karena suasana yang sepi, hening, itu enak sekali untuk beribadah, untuk belajar, menghafal, gitu ya, mengulang-ulang. Nah, biasanya saya sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling enak untuk baca, gitu. Karena setelah punya anak, ternyata salah satu kenikmatan yang hilang, gitu ya, yang tidak senyaman dulu sebelum menikah adalah membaca, gitu. Kalau dulu bisa berjam-jam anteng aja sendirian ya, nggak ada yang ganggu. Kalau sekarang ya sedikit-sedikit, "Bunda, Bunda, Bunda," ya udah,
gitu ya. Maka me time-nya saya tuh ya sepertiga malam terakhir itu. Nah, kemudian di sini dari Abu Barzah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan tidak berbincang-bincang setelahnya. Nah, di sini di hadis yang terakhir dari riwayat Ibnu Majah juga hampir sama ya, tidak tidur sebelum sholat Isya dan tidak berbincang-bincang setelahnya gitu. Nah, terkait dengan hadis-hadis ini saya terapkan ke anak-anak saya, ke diri saya juga ke anak-anak saya. Ya ke suami gitu ya, kita semua berusaha untuk secepatnya tidur dan tidak memperlama hmm, apa namanya itu tidak memperlama waktu melek ya setelah sholat Isya. Nah, karena kita ingin mendapatkan keutamaan orang-orang yang bisa bangun di sepertiga malam terakhir gitu kan. Di hadis yang lain disebutkan jangan banyak bercanda setelah sholat Isya agar kita bisa bangun malam dan kemudian sholat malam. Karena tadi ya di hadis yang sebelumnya keutamaannya siapa yang bangun di malam hari, kemudian kita berdoa dan bla 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 sampai akhir, itu kan keutamaannya sangat tinggi, bahkan doa kita dikabul di situ. Gitu ya, kalau bercandanya saya itu begini, kalau kita berdoanya siang-siang, orang-orang kan masih melek ya. Banyak orang yang berdoa, ya saingannya banyak kan. Tapi kalau sepertiga malam terakhir, orang-orang udah pada tidur kan, udah pada tidur lelap. Orang-orang yang senang begadang, sepertiga malam terakhir itu kan saatnya mereka tidur. Saatnya mereka tidur, nah kita bangun gitu. Jadi kalau mau berdoa, kalau kayak lewat kalau naik, kendaraan itu lewat jalan tolnya tuh sepi banget gitu ya, karena saingannya nggak banyak. Jadi kalau mau berdoa, berdoalah di situ gitu ya, mumpung nggak banyak saingan gitu. Nah, atau kalau guru-guru saya di Mahad itu selalu menyampaikan begini, kenapa pagi-pagi itu sejuk, gitu ya. Karena pagi-pagi itu belum, dunia itu belum, tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik, gitu. Jadinya pagi-pagi itu sejuk, karena orang munafik itu kan yang paling berat itu sholat Isya dan sholat subuh kan. Nah, jadi waktunya orang bangun untuk sholat subuh, dia tidur. Nah, maka, bersungguh-sungguhlah di waktu pagi itu, mumpung belum tercampuri atau terkotori dengan nafasnya orang-orang munafik, gitu. Itu bagus juga gitu ya filosofinya. Oke, nah jadi, pertama terkait dengan manajemen, tidurnya Rasulullah adalah tidur cepat-cepat setelah sholat Isya agar kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Jadi, kita bypass gitu ya, bypass doa. Jadi kayak saingannya tidak terlalu banyak dan ada jaminan kan tadi di hadis yang sebelumnya gitu ya, bahwasanya yang bangun di pagi hari kemudian kita, berdoa dan bla 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 gitu ya, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah, gitu. Nah, kemudian, eee, manajemen yang kedua, tadi kan terkait dengan kapan memulai tidur dan kapan bangun. Gitu ya, memulai tidurnya berarti setelah salat Isya cepat-cepat, kemudian bangun di sepertiga malam, apa namanya tuh, terakhir. Nah, kemudian yang berikutnya, manajemen yang berikutnya ini terkait dengan tata cara bagaimana sebelum kita tidur. Nah, kalau tadi saya sebutkan gitu ya, idealnya kita tidur itu di gelombang, delta, tidak ada fokus sama sekali. Supaya kita benar-benar tidak ada fokus sama sekali, maka kita harus membebaskan diri dari segala urusan dunia kan. Dari segala urusan dunia kita benar-benar berserah diri kepada Allah sehingga kita tidur tuh ya benar-benar tidur yang semuanya sudah kita serahkan sama Allah gitu ya. Jadi tenang tidur tuh. Nah, makanya di sini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini eee, Rasulullah mengajarkan bagaimana cara kita, tata cara gitu ya supaya kita tidurnya itu tidur berkualitas. Nah, pertama di sini jika engkau hendak menuju ke pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Jadi kalau di pembahasan fikih, wudu sebelum tidur, gitu, itu sunnah hukumnya. Nah, kita disunahkan wudu sebelum tidur,
Ya niat wudhunya memang wudhu sebelum tidur. Jadi walaupun misalnya, nanti setelah wudhu kita ke kamar mandi lagi gitu ya, misalnya pipis lagi, dan kita nggak wudhu lagi, nggak masalah. Pahala wudhu sebelum tidurnya kita tetap dapat, gitu. Nah, kemudian di sini, berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, berarti kan menghadap ke kanan ya. Lalu ucapkanlah doa. Nah, di sini yang terpenting ya, bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita benar-benar memasrahkan segala urusan kepada siapa? Kepada pemilik hidup kita. Di sini menarik sekali nih, gitu ya. Kalau di training-training apa namanya tuh, di pelatihan-pelatihan biasanya untuk menurunkan gelombang otak itu kan ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik-musik yang memang bisa menurunkan gelombang otak. Nah, di sini Rasulullah itu, gitu ya, 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menurunkan gelombang otak kita sehingga tidur kita tuh benar-benar berkualitas. Yaitu pertama tadi wudhu. Yang namanya wudhu, orang lagi panas juga kan disiram air ya pasti akan jadi dingin kan, gitu. Nah, itu satu, itu sudah menurunkan kadar, apa namanya tuh, kadar, eee, fokus kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbaring di rusuk sebelah kanan. Nah, kemudian di riwayat yang lain, selain berbaring di sebelah kanan, tangannya disimpan di pinggir, kemudian kakinya sebelah ditumpang, gitu. Nah, ternyata menurut kesehatan, tidur sebelah kanan itu sangat baik untuk, kinerja jantung kita, gitu ya. Jadi benar-benar bisa rileks. Kalau ke sebelah kiri, jantung kita tertekan, gitu. Nah, itu dari sisi medisnya. Nah, Rasulullah memerintahkan kita tidur berarti menghadap kanan ya, maksudnya ke sebelah kanan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita benar-benar menyerahkan. Tawakal total ini, gitu ya. Kita benar-benar menyerahkan segala urusan kita kepada siapa? Kepada pemilik jiwa kita. Makanya di sini, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Gitu ya. Indah sekali doanya. Gitu ya. Jadi kita benar-benar menyerahkan intinya hidup dan mati kita kepada Allah saja. Atau kalau kita mau doa yang ringkasnya gitu ya, yang bismika gitu ya, bismika Allahumma ahya wa amut gitu ya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Nah, ada pertanyaan menarik dari anak saya dulu ketika dia belajar doa ini gitu ya. Ketika dia masih kecil. Kan mau tidur, tapi kok doanya, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Kok nggak ada lafaz tidur-tidurnya? Kan judulnya doa mau tidur, tapi kenapa kok di situ bicara hidup dan mati? Gitu. Itu pertanyaan yang bagus dari anak saya dulu. Nah, ini saya jelaskan, ketika kita tidur, kita benar-benar menyerahkan segala urusan hidup dan mati kita kepada Allah. Dan tidur yang berkualitas itu kan nol fokus. Artinya kita sudah tidak ada hubungan kan dengan urusan dunia. Kalau Allah berkehendak untuk mengembalikan ruh kita, maka kita akan hidup lagi. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengambil ruh kita selamanya, ya berarti kan kita wafat, kita meninggal. Gitu ya, itulah makna tidur. Makna dari doa tidur yang kita sering ucapkan, gitu ya. Jadi kita benar-benar menyerahkan segala urusan kita. Jadi pas mau tidurnya udah nggak mikirin lagi urusan dunia, karena sudah kita serahkan semuanya sama Allah. Jadi kita benar-benar bersiap tidur seutuhnya. Nah, itu kan tidur yang berkualitas.
Kemudian di sini, dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Nah, banyak para ulama yang menyampaikan fitrah di sini maknanya adalah Islam. Jadi kita meninggal dalam kondisi Islam berarti ya. Nah, kemudian di hadis-hadis yang lain itu ada yang menyampaikan sebelum kita tidur, sebelum kita menuju ke pembaringan kita, hendaklah kita membaca ayat-ayat ruqyah ya. Ayat ruqyah itu 4 kul, Al-Fatihah 4 kul, kemudian Quran surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi ya. Nah, kemudian kita tepuk-tepuk dulu, gitu ya, tepuk-tepuk dulu si pembaringan kita, sambil ditepuk-tepuk, sambil dibacain doa ayat-ayat, tadi, surat-surat ruqyah tadi, sambil ditepuk-tepuk, kemudian bantalnya kita balikan, tepuk-tepuk lagi, kemudian setelah kita beres baca ayat-ayat ruqyah, kita tiupkan ke tangan kita, kemudian kita, usap-usap ke seluruh badan kita. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, kita nggak pernah tahu ada apa yang menempati tempat tidur kita. Makanya diawas-awasin dulu, dibersih-bersihin dulu gitu ya. Itu di hadis yang lain baru kita masuk ke ritual yang ini, yaitu apa namanya tuh? Berdoa gitu ya. Jadi setelah wudhu, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian setelah itu kita tepuk-tepuk, kita juga usapkan gitu ya. Kita tiupkan setelah baca ayat-ayat ruqyah, tiupkan kemudian kita usapkan ke seluruh badan kita, baru kita berbaring gitu ya, berbaring ke kanan, kemudian berdoa gitu ya, berdoa dengan kalau mau doa yang panjang ya ini doanya. Tapi kalau mau redaksi yang lebih pendek ya itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu ya. Atau bismika Allahumma ahya wa amut, kan ada juga yang seperti itu doanya. Nah, jadi benar-benar kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah saja. Gitu. Itulah cara kita untuk menurunkan gelombang otak kita gitu ya, sehingga benar-benar fokusnya itu nol, kita tidur pules. Nah, oke, yang berikutnya itu terkait dengan manajemen waktu ya. Kapan aja sih kita boleh tidur dan kapan kita nggak boleh tidur? Yang pertama, tidur di waktu subuh. Tidur di waktu subuh ini sangat-sangat tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita lagi kurang sehat, ya mau nggak mau kan tidur ya setelah sholat subuh gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak ada hajat apapun, maka usahakan jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Kenapa? Karena di hadis-hadis disebutkan, waktu pagi itu waktunya Allah bagi-bagi rejeki. Nah, kita orang dibagi rejeki, kita tidur. Gimana tuh kita mau jemput rejekinya? Gimana kita mau jemput karunia-Nya? Saatnya Allah bagi-bagi, malah kita tidur. Nah, jadi tidak disarankan tidur setelah sholat subuh. Kemudian, gitu ya, tidur pada waktu duha. Ini juga tidak disarankan. Kenapa? Tidur setelah waktu duha ini akan membuat kita males. Males dan lalai untuk berusaha, meraih kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Jadi jangan tidur di waktu duha, kecuali tadi ya, kondisi-kondisi doror, kondisi-kondisi darurat. Kemudian tidur pada tengah hari saat matahari bersinar terik. Nah, di sini ada hadisnya. Rasulullah biasa tidur kalau orang Sunda bilang mas kerejep gitu ya, tidur sebentar. Bahkan di penelitian itu disebutkan maksimal 25 menit tidur siang yang benar-benar akan mengembalikan energi itu. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan itu, gitu ya, sesaat sebelum sholat zuhur atau setelah sholat zuhur, gitu ya. Jadi sebentar aja. Jadi kan kalau sesaat sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur, ya memang pada saat kondisi matahari sedang panas-panasnya kan, zuhur itu kan tengah hari, gitu. Oke, yang berikutnya adalah tidur pada waktu asar. Nah, ini sangat-sangat terlarang ya. Tidur setelah sholat asar itu sangat terlarang. Kecuali tadi ya, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita hindari. Contohnya sakit tadi. Nah, maka jangan sampai kita nggak ada hajat, kita tidur setelah sholat asar.
Ya, ibu-ibu atau mbak-mbak yang hadir malam ini bisa merasakan, pasti pernah tidur setelah sholat asar. Kalau saya tuh waktu kecil itu suka kaget kalau tidur setelah sholat asar, Eee, apalagi sudah dekat-dekat menjelang maghrib, begitu dibangunin tuh serasa kesiangan gitu ya, serasa kesiangan. Saya bilang ke ibu saya, "Kenapa nggak dibangunin? Saya kesiangan sekolah, padahal mau maghrib," gitu ya. Bahkan di hadis itu disebutkan tidurnya kayak tidur orang orang linglung gitu ya, orang orang sakit jiwa. Nah, eee yang berikutnya adalah tidur sebelum sholat Isya. Nah, ini juga waktu tidur yang dianjurkan karena takut kelewat nanti sholat Isyanya. Jadi, di antara maghrib dan Isya itu hendaklah jangan tidur. Kecuali yang tadi ada hajat syar'i gitu ya, ada kebutuhan. Nah, eee, itu sekilas terkait dengan manajemen tidur. Nah, saya tidak akan bahas, terlalu banyak dari sisi teoritisnya, kita kembangkan saja di tanya jawab. Nah, untuk pengantar gitu ya, pengantar, tanya jawab, saya mau berbagi sedikit pengalaman ketika saya mengajarkan pola tidur ini. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak gitu ya, walau bagaimanapun kita harus tanamkan kepada diri kita maupun anak kita, tidur itu adalah, fitrah. Ini bagian dari hajatul udawiyah, kebutuhan pokok hidup kita. Nah, di pembahasan-pembahasan awal gitu ya, di, kajian ini itu sudah dibahas apa itu, potensi hidup manusia, salah satunya adalah hajatul udawiyah atau kebutuhan fisik. Nah, yang namanya kebutuhan fisik itu kalau tidak dipenuhi itu akan menghantarkan kepada kebinasaan. Tidur itu adalah bagian dari kebutuhan fisik ini. Nah, kebutuhan fisik itu munculnya tidak perlu ada rangsangan dari luar. Jadi kita ngantuk nggak perlu lihat bantal dulu. Ya nggak lihat bantal juga kalau ngantuk ya ngantuk aja, datangnya dari internal kita. Nah, dan kalau tidak dipenuhi maka akan menghantarkan kepada kebinasaan. Ketika kita ngantuk, kita tahan-tahan, oke pada saat itu kita nggak masalah, tapi itu akan menjadi akumulasi yang besar gitu. Maka kita harus ditanamkan kepada diri kita karena istirahat, tidur itu adalah salah satu kebutuhan fisik yang harus dipenuhi, maka berusahalah untuk memenuhi hak tubuh kita. Itu pertama yang harus ditanamkan, kemudian yang kedua, yang saya ajarkan ke anak saya, kebetulan alhamdulillah gitu ya, anak saya yang pertama itu sampai sekarang polanya itu terbentuk terus. Jadi dia setelah sholat Isya, gitu ya, anak saya yang kedua juga gitu, setelah sholat Isya itu nggak lama-lama tidur, gitu. Nanti bangun di pagi hari. Cuma kalau adiknya itu tidak sedisiplin kakaknya. Kalau kakaknya itu jam 4 itu biasanya dia udah bangun. Gitu ya, jam 4 kecuali dia dalam kondisi lelah banget gitu ya. Lelah fisik maupun lelah mental gitu ya kalau habis capek banget. Nah, biasanya dia suka kesiangan. Tapi secara umum dia itu bangun pagi-pagi gitu ya. Jam 4 itu biasanya dia sudah on. Jadi ketika saum Ramadan saya nggak susah ngebangunin dia. Gitu ya. Dia tuh tipe anak yang mudah tidur dan gampang sekali dibangunkan. Bahkan dulu ketika, suami saya masih di Jakarta, kita di sini di Bandung, saya tinggal sama mertua, kalau ibu mertua lagi sakit, lagi drop, kita harus ke rumah sakit, jam 11:30, kita harus ke UGD gitu ya, atau 12:30 malam gitu, saya biasanya bangunin anak saya. Saya bangunin dan dia tuh langsung bangun, enggak yang rewel-rewel dulu atau apa gitu ya, saya cuma bilang, bangun, Nin sakit lagi, kita harus ke rumah sakit." Dia langsung bangun, kemudian dia sudah tahu SOP-nya apa yang harus dia lakukan. Dia ke kamar mandi, pipis, cuci muka, kemudian dia bangunin adiknya. Dia bangunin adiknya, "Bah bah, Bunda harus ke rumah sakit, gugah-gugah," gitu ya. Dia yang bangunin, terus adiknya disuruh pipis, setelah itu mereka menyiapkan keperluan mereka. Apa yang kira-kira akan membuat mereka tenang di sana? Misalnya entah bawa buku, entah bawa boneka gitu ya, kalau adiknya kan bawanya bawa boneka gitu ya. Kemudian mereka masukin ke tasnya mereka, kemudian pakai jaket. Karena sayanya riweuh kan ngurusin mertua saya. Anak saya yang besar yaitu dia ngurusin adiknya, terus bapak mertua saya, waktu itu masih sehat gitu ya. Jadi kalau ibu lagi ngedrop,
Saya masuk ke UGD sama ibu, nemenin ibu di dalam, bapak mertua saya ngurusin administrasi, anak saya tengah malam ngasuh adiknya, gitu ya, anak saya yang besar ngasuh adiknya. Sampai pernah bapak mertua saya ketiduran, bingung, anak saya pada hilang dua-duanya. Akhirnya panik gitu ya, karena ketiduran, panik nanya ke satpam, "Papa lihat anak kecil nggak 2 orang?" Satpamnya ketawa, "Itu Bapak di kolong kursi." Ternyata mereka lagi pada main berdua di kolong kursi gitu ya, sayanya di dalam. Karena ya itu, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus membiasakan anak-anak kita untuk gercep ya, kalau kata anak-anak sekarang tuh gercep. Jadi, harus siap siaga dalam segala kondisi apapun dan itu life skill. Life skill yang benar-benar harus kita ajarkan, gitu ya. Oke, itu saja pengantarnya untuk tanya jawab, mangga, barangkali ada yang mau didiskusikan. Boleh via chat juga ya. Ada yang mau didiskusikan? Ini masih pada on atau sudah terlelap? Karena judulnya manajemen tidur. Jadi semacam dongeng pengantar tidur. Ya, sudah ada pertanyaan ya? Sudah ada satu pertanyaan, apakah masih memungkinkan menanamkan kebiasaan seperti yang Mbak Endang sampaikan setelah usianya di atas 12 tahun? Masih sangat memungkinkan ya. Eee, Usia berapapun itu, sangat-sangat memungkinkan. Kenapa sangat memungkinkan? Karena yang namanya manusia itu berkembang, gitu. Yang namanya manusia itu, berkembang terus. Jadi, kalau kita bicara usia anak, mau dia usia anak yang masih muda maupun yang sudah dewasa, sebenarnya masih sangat memungkinkan. Hanya tantangannya yang berbeda. Jadi tantangannya, kemudian teknik-tekniknya yang berbeda. Nah, yang pertama, kalau kepada anak kecil, dulu waktu, saya membiasakan anak saya, itu saya awali dari masa saya hamil. Jadi, kebetulan kan saya tinggal di Bekasi ya dulu, Bekasi perbatasan Jakarta Timur. Jadi, karena lingkungannya sudah Betawian semuanya, jadi saya nggak merasa orang Bekasi waktu itu. Jadi merasanya udah di lingkungan Jakarta aja, karena cuma kehalang beberapa meter, 1 kilo mungkin ya, kehalang jembatan. Nah, setelah jembatan itu sudah Jakarta Timur. Jadi lingkungannya memang udah lingkungan Betawi. Nah, suami saya itu kan kerjanya di Jakarta ya. Jadi dari, tempat tinggal kami ke tempat kerja suami saya itu agak lumayan jauh. Perjalanan sekitar 1 jam, naik kereta ya, naik kereta atau naik busway. Itu sekitar 1 jam. Dan 1 jamnya itu 1 jam normal ya, bukan 1 jam pagi-pagi. Karena kan pagi-pagi Jakarta itu telat 5 menit aja bisa nyampenya itu bisa bisa beda. Nah, maka kalau suami saya berangkat kerja itu maksimal banget 5:30 itu harus sudah berangkat. Padahal masuk kerjanya jam 8. Hmm. Biasanya kalau mau aman sih jam 5. Kalau jam 5 itu jam 7 sih itu bisa sudah sampai. Nah, karena saya menyadari gitu ya, komunikasi antara setiap anggota keluarga itu adalah inti dari sebuah hubungan, maka mau tidak mau kita setiap hari itu harus meluangkan waktu kan. Meluangkan waktu untuk, berkomunikasi terus. Kalau malam, suami saya itu, keluar kerjanya jam 4 sebenarnya, jam 4. Tapi kalau langsung pulang jam 4, itu nyampe rumah tuh bisa sampai Isya. Nah, jadi kebayangkan jam 4 sampai 3 jam baru sampai rumah karena macet kan. Nah, kalau misalnya pulangnya setelah sholat maghrib sekitar jam 7-an gitu,
itu sampai rumah jam 8 atau setengah 9 malam. Jadi nggak terlalu lama durasi di jalannya. Tapi konsekuensinya nyampe rumah kan anak-anak udah pada tidur. Jadi, dari sebelum saya punya anak, kita sudah memprogram, memang kita harus bangun pagi-pagi. Jadi benar-benar, motivasi yang disampaikan di hadis tadi itu kita terapkan. Jadi, pas saya hamil itu saya, ajak ngobrol anak saya ketika di dalam perut, "Dek," karena dulu kan belum ada adiknya, jadi manggilnya masih Dek ya. "Dek, Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk tidur cepat-cepat. Jadi setelah sholat Isya, itu tidur." Nah, anak itu ketika di dalam kandungan, yang aktif pertama indranya itu kan pendengaran. Jadi, dia sudah bisa dengar apa yang kita omongkan. Nah, tandanya Isya itu apa? Kan harus ada tandanya. Kalau dalam neurolinguistic programming itu istilahnya anchoring ya, program anchoring. Bagaimana kita menanamkan sebuah jangkar ya, sebuah, tanda gitu ya yang melekat bahwasannya, "Oh itu loh tandanya." Kalau itu sudah kedengeran berarti saya harus cepatnya tidur. Nah, tandanya adalah azan Isya. Bedanya azan Isya dengan azan-azan yang lain apa? Dari durasi dengan azan sebelumnya. Kalau, subuh ke zuhur kan jauh, zuhur ke asar juga jauh, asar ke maghrib juga jauh, tapi maghrib ke isya itu dekat. Maka begitu azan maghrib, kita kasih tahu, "Ini azan maghrib." Nah, sebentar lagi azan yang berikutnya itu adalah azan isya, dan itu tandanya harus cepet-cepet tidur. Karena kata Rasulullah, "Jangan banyak bercanda, jangan banyak ngobrol, tidur." Nah, jadi dikasih tahu, oh tandanya azan Isya. Jadi ketika di dalam kandungan saya kasih tahu, ini azan Isya. Nah, tandanya apa kata Rasulullah? Kita harus secepatnya tidur, gitu ya. Jadi saya kayak ngajak ngomong orang yang beneran ada, padahal masih di perut, gitu. Nah, pada saat bangun dikasih tahu, maksimal banget bangun itu adalah azan subuh. Jadi kalau setelah azan subuh kita sudah kesiangan. Apa tandanya azan subuh? Nah, kalau ini kan suka ada as-sholatu khairum minan naum, gitu ya. Nah, di azan yang lain kan nggak ada tuh kata-kata seperti itu. Nah, itu tandanya azan subuh. Kalau kamu bangun sudah dengar azan yang kayak gitu, berarti kamu sudah kesiangan. Jadi kan ada tandanya. Nah, jadi sudah dibiasakan. Nah, sama kita biasanya dibangunin jam setengah 4 itu dalam perut, "Ade, udah waktunya bangun, ini sudah setengah 4." Gitu. Nah, begitu dia sudah lahir, sama, dibiasain juga, gitu. Termasuk kalau saya tuh manajemen itu wajib ya, kalau bagi saya ya. Sampai manajemen menyusui, saya tuh nggak suka menyusui anak, pengen nyusu langsung cep dikasih, pengen nyusu kasih, pengen nyusu ngasih. Kalau saya enggak, saya jadwal 2 jam sekali saya ngasih ASI. Jadi kalau dia lapar sebelum 2 jam, kecuali kalau lagi sakit ya, saya biarin aja, gitu ya, saya alihkan, entah ajak ngobrol, entah apa. Nanti begitu sudah waktunya 2 jam, baru saya kasih ASI. Kenapa? Karena kalau setiap dia pengen enen kita ngasih ASI, kitanya yang susah, gitu ya, kitanya nggak yang susah, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi, anak saya yang harus diprogram, gitu ya. Jadi saya program termasuk ASI-nya. Nah, begitu dia kecil, begitu dia lahir, nah termasuk program ASI, jadi ketika bangun tidur, saya bangunin, sudah waktunya bangun, kata Rasulullah kan, bangun sebelum sholat subuh, biar kita sholat tahajud dulu. Jadi, dibiasakan seperti itu, gitu ya, dibiasakan seperti itu. Itu kalau untuk anak kecil. Jadi, kombinasi antara sounding dan kemudian kita kasih tanda, gitu, kita kasih tanda dan terus diulang-ulang. Alhamdulillah sampai sekarang anak Bangun saya ya kan? masih, masih, apa, berlaku gitu Ya. ya, manajemen tidurnya dia tuh masih berlaku sampai sekarang. Tidur setelah Isya dan bangun sebelum sholat subuh. Nah, jadi seperti itu caranya kalau untuk yang anak kecil. Gimana kalau yang sudah remaja?
mau nggak mau kalau sama anak yang remaja tentunya kan dia sudah punya pemikiran-pemikiran yang banyak di belakangnya gitu ya. Jadi benar-benar kita harus kuatkan. Ini Kenapa dia harus bangun pagi-pagi? kecilkan mie Anak umur kecilkan. 12 itu udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak mikir umur Loh, loh, 12 loh, loh. itu, karena kan sudah Dua-duanya menjelang ya gak balik ya, bisa kan dong sudah menjelang dengerin. balik. Maka Pinjam. karena dia sudah menjelang balik, maka dia akan sangat mudah untuk diajak Mana mie? ngobrol, gitu Mie ya. gimana ini? Diajak ngobrol dulu, gitu. Maka kalau untuk anak-anak remaja, caranya seperti tadi. Jadi diajak ngobrol dulu, rekonstruksi dulu pemikirannya, kenapa dia harus bangun pagi. Jadi memang PR-nya banyak, tantangannya banyak. Nah, gimana kalau sudah setua kita? Bisa nggak diprogram lagi? Sangat bisa. Bagi Allah menciptakan alam semesta yang begitu rumit, dengan segala aturannya, tinggal bilang kun, fayakun, jadi maka jadi. Apalagi hanya membantu program kita untuk bangun pagi-pagi, gitu ya. Itu sangat mudah bagi Allah. Tinggal kita pantaskan diri untuk layak ditolong oleh Allah, gitu. Gimana caranya? Pertama bertaubat, gitu ya. Karena eh, selama kita hidup pastinya kan kita punya kesalahan, kita punya banyak, dosa. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Yang kedua, tinggalkan semaksimal mungkin maksiat. Karena maksiat itu bisa menghalangi doa-doa kita. Ibu itu kan doanya makbul, doanya dijamin oleh Allah akan dikabulkan. Tapi kalau seorang ibu itu gemar bermaksiat, maka maksiatnya dia itu akan menghalangi sampainya doa-doanya dia kepada Allah. Gitu ya, bukan berarti Allah nggak dengar, Allah dengar. Tapi nggak sampai doanya, gitu ya, karena terhalang oleh maksiatnya. Yang berikutnya apa? Perbanyak takarub dengan sholat sunat, tambah gitu ya, saum sunat, sering baca Quran gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah, gitu ya. Banyak-banyak kita bersedekah karena sedekah itu bisa menolak bala, gitu. Yang berikutnya apa? Berusahalah mendamaikan dua orang muslim yang berselisih. Kenapa? Itu pahalanya besar. Kadang-kadang kita suka luput ya, gitu ya. Sedekah oke, gitu ya. Nah, yang seperti itu kadang-kadang suka kelewat. Nah, jadi jangan kelewat lagi, gitu. Jadi berusahalah untuk mendamaikan dua orang muslim yang berselisih. Karena itu pahalanya besar. Apalagi kalau kita yang berselisih, berarti kan kita berlapang dada di situ kan, berusaha untuk mendamaikan. Nah, yang berikutnya sekuat tenaga gitu ya kita untuk meringankan beban orang lain, menolong kesusahan orang lain. Sehingga dengan seringnya kita menolong kesusahan orang lain, Allah akan memberikan pertolongan juga untuk kita. Walaupun bukan pertolongan di dunia, tapi jaminannya pertolongan di akhirat. Pertolongan di hari di mana tidak ada pertolongan lain lagi selain pertolongan Allah. Jadi yang harus kita lakukan itu. Kalau anak-anak kita sudah remaja atau kitanya sendiri yang mau berubah. Nah, kenapa anak yang sudah remaja juga kita harus banyak-banyak bertobat, harus banyak-banyak meninggalkan maksiat. Karena anak kita sekarang itu kan hasil didikan kita di masa lalu. Jadi apapun yang menimpa dia, itu ada sebab yang kita tanam sebelumnya kan. Kan ada aksi, ada reaksi kan. Aksinya anak-anak kita sekarang itu reaksi dari apa? Dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Maka sering-seringlah bertaubat, gitu ya. Jadi mohon sama Allah untuk diberikan kemudahan. Jadi seperti itu. Jadi sangat bisa untuk anak-anak remaja. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda, bagaimana cara merubah kebiasaan selalu bangun siang? Nah, lihat dulu. Orang bangun siang itu biasanya tidurnya juga telat, gitu. Kalau tidurnya telat, ya pasti kan bangunnya kesiangan atau susah tidur.
harus dilihat, gitu ya, harus dilihat. Dilihatnya apa? Pertama, sebabnya kenapa dia bangun kesiangan. Kalau sebabnya karena dia tidurnya larut malam, dicari sebabnya kenapa dia tidurnya larut malam. Misalnya karena main HP, ya tinggalin HP-nya, jangan main HP. Makanya kan, kalau kita mau tidur berkualitas, usahakan maksimal banget 30 menit sebelum tidur itu semua alat elektronik itu sudah mati. Semua alat elektronik sudah mati, lampu juga dimatiin. Oh iya, salah satu manajemen tidurnya Rasulullah adalah tidur dalam kondisi gelap, gitu ya. Jadi jangan nyalain lampu. Kalau kita bicara, polusi cahaya, kalau kita tidur dengan kondisi ada, cahaya lampu itu tuh polusi cuaca, polusi cahaya. Nah, polusi cahaya itu akan membuat otak kita bekerja. Kan harusnya ketika tidur kan otak kita istirahat. Karena ada cahaya, maka, otak itu istirahat penuh. Dia masih bekerja, makanya matikan, gitu ya, matikan semua alat elektronik. Matikan semua alat elektronik, matikan lampu, gitu ya. Jadi benar-benar memang kita suasanakan untuk tidur. Nah, saya pernah men-treatment salah satu mahasiswa saya, gitu ya. Jadi mahasiswa ini tuh extraordinary bagi saya ya, anak yang luar biasa, gitu ya. Saya waktu itu ngajar D4 Telkom. Nah, ada, satu mahasiswa yang extraordinary bagi saya. Ketika di kelas, dia tuh konsentrasinya paling cuma 10 menit, sisanya tuh tidur. Nanti dia bangun lagi, dia konsentrasi 10 menit, tidur lagi, kayak gitu. Nah, kenapa dia extraordinary? Karena waktu ujian, saya ngasih soal yang menjebak, gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya itu soal tuh ada rumus instannya, tapi dia lupa si rumus instannya. Nah, karena dia paham konsep rangkaian listrik, benar kan? Jadi dia jawab pakai konsep rangkaian listrik yang panjang, gitu ya. Akhirnya dia dapat jawabannya, benar, gitu ya. Makanya saya bilang dia extraordinary, gitu ya. Pertama karena sering tidur di kelas saya, yang kedua dia bisa jawab. Nah, si anak ini mau di-DO waktu itu, gitu ya, mau di-DO sampai orang tuanya nangis-nangis gitu ya. Nah, saya sih nggak ketemu sama orang tuanya, cuma pas saya ke admin gitu ya, ke admin prodinya, nah ibu adminnya cerita ke saya, "Ih, saya lagi pusing," katanya. "Kenapa pusing?" "Ini si anak ini tuh udah mau di-DO karena dia tuh selalu terlambat di jam pertama." Nah, kalau di Polban, telat 15 menit, ya wassalam, gitu ya. Kalau dosennya yang benar-benar, benar-benar saklek gitu ya, 15 menit setelah itu nggak boleh masuk. Nah, kalau setiap jam pertamanya itu 2 jam, kan kalau di Polban 10 jam pertama surat peringatan pertama, 10 jam kedua surat peringatan kedua, 10 jam ketiga surat peringatan ketiga. Lebih dari 38 jam kan DO. Jadi DO karena ketidakhadiran. Nah, karena dia tidak bisa bangun pagi, jadi dia selalu terlambat di jam pertama. Akhirnya kan diakumulasi ya sudah memenuhi syarat DO dong, gitu. Nah, itu saya panggil, karena kebetulan si anak itu kan extraordinary itu. Jadi saya hafal banget walaupun saya udah nggak ngajar. Saya panggil, saya ingat waktu itu kita ngobrol di kantin. Eee, saya tanya, "Kamu saya dengar kamu gini 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 gini." "Iya, Bu," katanya. "Kenapa kamu selalu terlambat?" Akhirnya dia cerita, "Iya, Bu, saya selalu nggak bisa bangun pagi." Saya bilang, "Kamu tidur jam berapa?" "Saya baru bisa tidur sekitar jam 2 kan." "Oh, ya wajar gitu ya, kuliah jam 7 ya nggak akan bangun kalau jam 2 baru bisa tidur." Saya bilang begitu. "Sejak kapan kamu begitu?" "Sejak SMA, Bu." "Oh, udah lama." Berarti udah jadi habits itu. Kalau sesuatu yang sudah jadi habits ya harus dirubah lagi dari awal. Karena sesuatu yang sudah tertanam itu harus dirubah behavior-nya. Untuk merubah behavior, pertama rubah dulu pemikirannya. Gitu ya, kenapa dia harus merubah itu? Sehingga dia merasa yakin, "Oh iya, itu kebiasaan buruk yang harus saya rubah." Kalau dia sudah mengokekan harus berubah, itu tuh sudah satu syarat perubahan itu akan terjadi. Kalau orang belum mengiyakan harus berubah dan dia tidak merasa bermasalah dengan apa yang dia rasakan saat itu, ya susah. Orang tuanya mau mengusahakan dia untuk merubah behavior-nya dia, ya dianya tidak merasa bermasalah, gitu ya, akan susah. Makanya kan harus
ajak ngobrol dulu, diyakinkan dulu, oh iya memang itu salah dan dia harus berubah. Kalau dia sudah mengiyakan, "Iya saya salah Bu, kamu mau berubah nggak?" "Iya Bu, sangat mau," kata dia gitu kan. Akhirnya setelah saya ngobrol, akhirnya saya kasih treatment begini, "Kamu biasanya kalau susah tidur kamu ngapain?" "Saya baca komik Bu," gitu ya, baca komik. "Terus kamu tidur?" "Enggak." "Terus tidurnya kapan?" "Ya nanti jam 2 itu," gitu ya kata dia. Terus saya ketawa, "Kalau kamu mau bisa tidur, jangan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Kalau kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan, kamu akan susah tidur karena kamunya kan senang. Kalau sudah senang itu lupa waktu, saya bilang. Jadi kalau kamu mau tidur jangan baca komik, saya bilang. Kamu kan punya textbook tuh, gitu ya. Jadi meracuni ini mah ya, ini mah heureuy saya ya. Nah, daripada kamu baca komik, kamu baca textbook, saya bilang. Saya yakin baru 2 halaman juga kamu udah ngantuk, apalagi textbook-nya bahasa Inggris, saya bilang. Udah gitu textbook-nya yang tebal gitu ya, baru lihat tebalnya aja udah ngeri gitu ya, udah males banget gitu ya bacanya. Apalagi dalamnya bahasa Inggris gitu ya, saya yakin pasti kamu baru baca 2 halaman itu udah ngantuk, gitu ya. Kalau sudah ngantuk jangan lihat-lihat HP, saya bilang. Buru-buru kamu persiapan tidur. Nah, akhirnya kita coaching. Alhamdulillah sampai lulus anaknya, gitu ya. Yang tadinya udah mau di-DO karena kehadiran. Jadi, eee, kalau misalnya gimana caranya supaya menanamkan anak untuk, bangun bangun, pagi gitu ya, supaya nggak kesiangan terus, dicari tahu sebabnya apa, kemudian kita treatment. Kalau ternyata sebabnya itu karena dia punya masalah yang terkait psikologisnya, ya harus diselesaikan dulu masalah itu. Karena masalah yang belum tuntas itu akan merembet ke mana-mana. Jadi sebaiknya ya kita ajak ngobrol, kenapa dia begitu, gitu ya. Makanya kan di sinilah kedekatan orang tua itu harus dibangun sama anak-anak itu, karena kalau nggak deket itu ya susah kita ngorek informasinya gimana, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, ini. Bunda, apakah usia remaja cenderung lebih banyak tidur itu normal ataukah hanya mitos? Jazakillah Bun. Kalau saya gitu ya, yang saya pahami ya, saya sih belum dapat literatur kalau anak remaja itu cenderung lebih lebih banyak jam tidurnya, gitu. Kalau yang saya pahami, yang, jam tidurnya banyak secara alami itu ya bayi. Nah, semakin dia besar, maka jam tidur itu justru akan semakin berkurang dari jam tidur bayi. Kalau pada saat bayi itu bisa kalau dari 24 jam mungkin waktu meleknya itu hanya 4 jam mungkin gitu ya di total-total. Nah, justru semakin bertambahnya usia, itu jam tidurnya justru akan semakin berkurang. Remaja itu justru masa-masanya mereka bergejolak, gitu. Jadi masa-masanya bergejolak. Emosinya bergejolak, kemudian hormon-hormonnya juga kan sedang berkembang, kemudian energinya sedang meluap-luap. Justru kalau yang saya pahami, remaja itu masa-masanya anak nggak bisa diem, gitu. Kalau dia justru cenderung lebih senang tidur, hati-hati, ada sesuatu mungkin. Entah karena dia tidak suka bergaul dengan lingkungannya, ada yang dia senangi di kamarnya, gitu. Kalau saya tuh sekarang lebih lebih ini ya, dengan dunia gadget kayak gitu. Saya justru lebih hati-hati kalau ada remaja-remaja yang seneng di kamar, gitu. Makanya kalau saya sama suami itu sengaja di rumah itu setting tempat belajar itu tuh di luar semua, gitu ya. Tempat belajar, tempat ngumpul semua. Jadi di kamar itu benar-benar hanya tempat tidur dan, eee, lemari baju. Kenapa? Saya benar-benar mempersempit aktivitas anak menyendiri di dalam kamarnya. Kenapa? Karena saya nggak bisa merhatiin, dia ngapain di dalam kamar. Apalagi kalau kita kasih fasilitas dalam kamarnya, misalnya ya WiFi ada gitu ya, kemudian
TV ada gitu, kemudian gadget ada sendiri. Oh, itu dia akan semakin betah di kamar. Nah, saya khawatirnya ada sesuatu justru gitu ya, karena kan masa-masa remaja itu organ reproduksinya tuh lagi aktif kan, gitu ya. Memang secara, secara alaminya dia akan menarik diri memang remaja itu, pada saat dia dari prabalik menuju balik, gitu ya. Udah detik-detik menjelang balik, apalagi pas awal-awal balik, karena kan dia sedang penyesuaian hormonal. Jadi biasanya memang dia cenderung menarik diri. Tapi gitu ya, kita yang berusaha narik. Jangan sampai itu tuh, benar-benar dia menyendiri beneran. Apalagi kalau ada gadget, saya khawatirnya karena organ reproduksinya sudah aktif, saya khawatir justru malah dia searching-searching sesuatu yang tidak tidak seharusnya. Nah, kalau sudah terpengaruh seperti itu, aduh agak berat nanti ke depannya, gitu ya. Kalau yang saya pahami begitu ya, Bun. Jadi yang tanya tadi usia remaja cenderung banyak tidur itu, kalau saya, belum belum mendapatkan, maklumat seperti itu ya, belum mendapatkan pemahaman seperti itu. Tapi mungkin nanti saya cari lagi ya. Tapi sejauh ini yang saya pahami begitu, justru remaja itu harusnya itu sedang meluap-luap. Memang ada kecenderungan menarik diri, karena kan sedang penyesuaian hormon. Yang awalnya dia nggak pernah mimpi basah, misalnya tiba-tiba dia mimpi basah, pasti kan sesuatu yang di luar kebiasaan pasti akan membutuhkan masa adaptasi. Nah, justru kehadiran orang tua itu pentingnya di situ. Makanya kan ketika anak menjelang balik itu, dekatkan dengan orang tua yang sesuai gendernya. Kalau anak laki-laki ya sama bapaknya, kalau anak perempuan ya sama ibunya. Jadi begitu waktunya tiba, si anak ini tahu harus ngapain, gitu. Jadi ketika dia mimpi basah, dia harus ngapain. Dia nggak perlu takut, nggak perlu apa, jadi orang tuanya yang harus menjelaskan. Nah, kadang-kadang di kita tuh lost yang kayak gitu. Padahal pendampingan itu harus, gitu ya. Jadi begitu mungkin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, kalau saya tidak salah Bu, saya pernah mendengar bahwa dunia medis menyatakan bahwa kebutuhan tidur seseorang sesuai usianya, khususnya untuk orang dewasa sekitar 7 sampai 9 jam. Namun kalau berdasarkan penjelasan Ibu tadi bahwa Islam menganjurkan kita tidur setelah sholat Isya dan bangun di sepertiga malam sekitar pukul 2 pagi, artinya durasi tidur hanya 4 jam. Yang saya tanyakan, mengapa ada perbedaan antara durasi tidur yang disarankan dokter dengan ajaran Islam? Nuhun Bu. Ya, eee, ini tidur orang dewasa ya, tidur orang dewasa. Di dalam Islam, itu selalu dipahamkan bahwasannya yang membuat kita sehat itu bukan tidurnya kita, tidur itu hanya wasilah, hanya sarana. Ibaratnya gini, saya tuh sering merenung ya, saya sering ngobrol sama suami, kalau seandainya kecerdasan seseorang itu linier dengan pola makan dia, kalau makan makanan yang bergizi itu pasti cerdas. Kasihan dong anak-anak orang miskin nggak akan ada yang cerdas. Karena jangankan mengakses, makanan bergizi gitu ya, untuk makan yang seadanya aja berat, gitu. Tapi kecerdasan, kesehatan, itu benar-benar karunia Allah. Makanya tidur, tadi di awal itu disampaikan, itu adalah karunia Allah, gitu ya. Jadi yang membuat kita sehat, itu tuh benar-benar rahmat Allah. Tidur itu hanyalah sarana kita untuk memantaskan diri mendapatkan kesehatan itu, gitu. Jadi jangan dibalik, kalau kita tidur cukup, kita pasti sehat. Nah, dan ketika kita bicara tidur, itu bukan durasinya yang panjang, yang otomatis akan membuat kita sehat. Kenapa? Karena kalau tidur durasinya panjang, tapi otak kita melayang, ya itu tidak berkualitas tidurnya. Kan orang-orang yang depresi itu cenderung tidur terus, gitu ya. Durasi tidurnya lebih panjang. Nah, maka kalau yang saya pahami itu seperti itu. Jadi
tidur dalam masalah ini adalah karunia Allah. Ini adalah rahmat Allah. Walaupun tidur hanya 2 jam, 3 jam, tapi kalau Allah sudah menghendaki memberikan kesehatan kepada kita, maka kita akan sehat. Gitu. Jadi yang saya pahami begitu dan para ulama itu dan tadi ya kalau kita lihat dari hadisnya Rasulullah, bagaimana tataran tata cara gitu ya, mau tidur, manajemen tidurnya yang sudah begitu tertata, gitu ya, itu akan membuat kita memang tidur tuh benar-benar berkualitas, gitu. Karena kita benar-benar lost gitu ya, benar-benar yang di gelombang delta tuh ya nol fokus gitu ya, karena kita sudah nggak mikirin lagi urusan dunia. Kita sudah bermuhasabah, kita sudah mengevaluasi dan kita benar-benar sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, gitu ya. Dan kalau kita bisa tidur seperti itu dan itu tidur yang paling berkualitas. Gitu. Jadi walaupun hanya 4 jam, itu tuh akan menyegarkan. Beda dengan tidur 8 jam tapi kita mimpi buruk. Gitu. Nah, apa yang membuat kita mimpi buruk? Salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan, insecurity itu datang dari mana? Dari kita. Pola pikir kita dan pola sikap kita. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, karena ketidakyakinan kita akan ada yang menjamin segala urusan kita. Gitu ya. Ibaratnya kayak gini, kenapa kok banyak orang ikut asuransi pendidikan misalnya? Karena lihat biaya pendidikan sekarang mahal kan? Wah, kalau saya nggak menyiapkan asuransi buat anak saya, gimana nanti anak saya sekolah? Gitu. Akhirnya diasuransikan. Padahal asuransi itu juga tidak bisa memberikan jaminan 100% kan? Banyak kasus-kasus yang sudah bayar premi asuransi tahunan, giliran diklaim, nggak bisa. Gitu. Kan seperti itu, ada juga kasus yang begitu. Nah, insecurity itu akan berdampak ke banyak hal. Nah, ketika kita benar-benar memahami bahwasannya di luar kita, itu ada pencipta kita, gitu ya, zat yang benar-benar, apa namanya itu, zat yang benar-benar paham tentang diri kita, zat yang benar-benar maha kuasa atas segala apa yang terjadi di dunia ini, dan kita menyerahkan segala urusan kepada zat itu, kepada Allah, gitu ya, maka bagi Allah menyelesaikan tadi ya, penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya yang begitu rumit, itu mudah bagi Allah. Apalagi hanya membantu masalah-masalah kita. Coba masalah kita dibandingkan alam semesta, itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Makanya disitulah jaminan ketenangan akan kita dapatkan. Jadi ketika kita benar-benar menyerahkan segala urusan kepada Allah dan yakin Allah akan menolong kita, selama kita memantaskan diri untuk mendapat pertolongan itu, maka nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan kan? Gitu ya, nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Yang penting tadi, gitu ya, bahwasanya kita memang memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang layak ditolong oleh Allah. Sehingga dari situ, maka ketika kita benar-benar menyerahkan segala sesuatunya sebelum tidur, kita bisa tidur berkualitas. Jadi walaupun 4 jam secara fisiknya, secara zohirnya, kualitasnya itu bisa sama dengan yang tidur 7 sampai 9 jam. Gitu. 7 sampai 9 jam itu kan hasil penelitian ya. Yang namanya hasil penelitian itu kan terkait dengan sampling. Nah, kalau kita bicara sampling, tergantung siapa yang disampelnya kan, yang kita samplingnya, orang-orang yang dijadikan sampelnya. Nah, baru ditarik trennya kan, secara umumnya orang tuh yang tidur berkualitas tuh berapa jam sih? Gitu. Nah, tapi pada hakikatnya yang tahu berkualitas atau enggaknya kan pencipta kita. Makanya kenapa tadi disebutkan tidur itu adalah rahmat. Jadi benar-benar pemberian dari pencipta kita. Gitu ya. Jadi kenapa di sini kok ada perbedaan? Nah, perbedaan di sini 4 jam itu 4 jam berkualitas. Gitu ya, yang akan sama kualitasnya dengan 7 atau sampai 9 jam secara zohir. Gitu. Karena ya tadi ini kita kaitannya dengan rahmat Allah. Kayak rezeki. Gitu ya, rezeki yang banyak melimpah
belum tentu berkah kan kalau kita bicara rezeki. Tapi walaupun sedikit, kalau berkah itu kualitasnya akan sama dengan yang banyak tadi, gitu. Ya, begitu mungkin untuk pertanyaan yang dari Ana ini terakhir ya pertanyaannya. Ya, bagaimana sudah bisa difahami dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya jawab, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih Bu atas pencerahan dan jawabannya yang sangat jelas sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ini sudah lewat berapa? 26 menit ya dari 21.30. Ya, kita akhiri dulu mungkin ya karena teman-teman juga pasti kan akan beristirahat, terus besok juga kita harus sudah mulai yang emak-emak apalagi bangun lebih awal ya karena harus menyiapkan sahur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini sedikit ilmu tentang manajemen tidur, mudah-mudahan membuat tidur kita semakin berkualitas. Walaupun hanya 3 atau 4 jam kita tidur, tapi kalau Allah sudah berkehendak itu tidur yang berkualitas, maka itu akan membuat hidup kita menjadi semakin berkah ya. Berkah itu tandanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Ketika tidur kita berkah, maka istirahatnya kita itu akan membuat badan kita segar, bugar, dan kita semakin tertantang ya, tertantang untuk berbuat baik dan semakin produktif ya untuk berbuat banyak hal, kebaikan yang lebih banyak. Itu saja, kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang. Sama-sama Mbak Endah. Selamat istirahat ya semuanya. Saya tutup ya Zoom-nya.